Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 3E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami akan mengkaji KG kelas 8 3.2 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Selamat menyaksikan. Pengertian teks berita menurut para ahli. Menurut The Jafar, Al-Assegaf, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa atau terbaru, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya. Ia mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan. Menurut WJS Purwadarminta berpendapat bahwa berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang baru. Berita juga dapat didefinisikan sebagai informasi baru tentang kejadian yang baru, penting, dan bermakna, yang berpengaruh pada para pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka. Hetena 2007-25. Menurut Nasution Dalal Alif 2008-1, berita adalah laporan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi yang ingin diketahui oleh umum dengan sifatnya yang aktual, terjadi di lingkungan pembaca, mengenai tokoh berkemuka. Akibatnya, kejadian tersebut berpengaruh terhadap pembaca. Menurut Masri 2008-58, berita adalah poin pertama, suatu peristiwa atau kejadian yang tidak lazim. Poin kedua, peristiwa yang biasa, namun dilakukan atau dialami orang yang tidak biasa. Poin ketiga, suatu peristiwa yang tampak praduga atau bertentangan. Poin keempat, hal biasa namun tidak mencelikan mata banyak orang. Poin kelima, sesuatu yang penting. Poin keenam, sesuatu yang genting. Poin ketujuh, sesuatu yang menyentak. Poin delapan, sesuatu yang menyenangkan. Poin kesembilan, sesuatu yang membahayakan. Poin ke-10, sesuatu tragedi yang menyentuh rasa kemanusiaan. Poin ke-11, dan lain-lain yang dianggap perlu diketahui, yang menarik dan berkaitan dengan kepentingan pembaca. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak semua yang tertulis dalam surat kabar atau majalah bisa disebut sebagai berita. Iklan dan resep makanan tidak bisa disebut berita. Yang disebut berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa dengan perkataan lain. Sebuah peristiwa tidak akan pernah menjadi berita bila peristiwa tersebut tidak dilaporkan. Pengertian berita menurut kelompok kami adalah informasi suatu kejadian atau peristiwa yang aktual tanpa direkayasa yang diinformasikan pada seluruh masyarakat melalui media massa. Unsur-unsur yang harus ada dalam berita. 1. What, yaitu apa, adalah berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who, siapa, adalah berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Yang ketiga, why, mengapa, adalah berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Yang keempat, when, kapan, adalah berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi.
Yang kelima, web. Di mana? Adalah berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Yang keenam, how. Bagaimana? Adalah berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. 6 pokok informasi tersebut sebenarnya disampaikan kepada pembaca, bukan hanya sekali, melainkan sampai 3 kali. Pertama, disampaikan melalui judul berita. Judul berita merupakan intisari dari teras berita. Judul berita biasanya diambil atau dirumuskan dari beberapa 2 atau 3 unsur 5W plus 1H. Kedua, disampaikan melalui teras berita. Teras berita merupakan informasi lengkap 5W plus 1H. Terdapat pada paragraf pertama dari sebuah berita. Ketiga, disampaikan melalui tubuh berita. Tubuh berita merupakan penjelasan lebih lengkap dari masing-masing unsur teras berita 5W plus 1H. Syarat berita. Selain mengandung unsur-unsur di atas, berita juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi sehingga sebuah informasi layak disebut berita. Adapun syarat-syarat berita adalah yang pertama, fakta. Berita harus berdasarkan pada kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata, tidak ada rekayasa. Yang kedua, terkini. Jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. Yang ketiga, seimbang. Berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak pada salah satu pihak. Yang keempat, lengkap. Berita haruslah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan. Yang kelima, menarik. Berita harus mampu menarik minat pembaca atau peminatnya. Berita dengan tokoh terkenal atau dengan kejadian-kejadian yang penting. Yang keenam, ada humor, aneh, luar biasa, atau bersifat komik. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sistematis. Berita harus disusun secara sistematis, urutannya jelas, sehingga pembaca tidak bingung dalam menangkap berita. Struktur teks berita. Teks berita terdiri 3 struktur yang saling berkaitan, membentuk satu teks menjadi kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari yang pertama, orientasi berita. Berisikan tentang awal atau pembuka dari suatu kejadian atau peristiwa yang akan diberitakan. Pada bagian ini, biasanya berisi tentang penjelasan secara singkat mengenai informasi yang akan diberitakan. Yang kedua, peristiwa. Berisikan tentang inti pokok dari permasalahan yang dibahas dalam berita. Biasanya terletak di akhir berita, namun tidak jarang peletakannya terdapat di dalam berita itu sendiri. Struktur bagian berita, pada bagian ini biasanya dijelaskan tentang jalannya kejadian dari awal hingga akhir, berdasarkan fakta yang ada di berita tersebut. Yang ketiga, ada sumber berita. Berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberikan pada bagian ini. Biasanya terletak pada akhir berita. Adapun bagian-bagian dari berita, yang pertama adalah headline. Headline atau judul umumnya dilengkapi dengan anak judul. Fungsinya untuk memudahkan pembaca agar bisa lebih dapat segera mengetahui peristiwa apa yang akan disampaikan dan menonjolkan berita tersebut dengan dukungan grafik agar lebih menarik. Yang kedua, deadline. Biasanya terdiri dari nama media massa, tempat peristiwa, juga tanggal. Yang ketiga, lead. Merupakan unsur terpenting dalam berita karena bisa menentukan apakah isi berita tersebut akan dibaca atau tidak oleh masyarakat. Bisa dikatakan juga sebagai terjadinya peristiwa. Tujuan untuk memajukan tempat peristiwa dan inisial dari media massa yang menyampaikan berita tersebut. Yang keempat, ada body. Merupakan bagian tubuh berita. Isinya berupa peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Body disebut juga sebagai bagian perkembangan berita. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, menggunakan sistematika khusus teks berita. Teks berita
ditinjau dari sistematika penulisannya dapat dibagi menjadi 3 poin. Poin A, newsworthy events, adalah bagian dari sistematika yang menunjukkan kejadian ini. Bagian ini adalah bagian paling penting dalam teks berita. Bagian ini juga dapat disebut sebagai link. Poin B, background events, adalah bagian sistematika penulisan teks berita yang membuat latar belakang kejadian, individu-individu yang terlibat, tempat dan waktu kejadian terjadi, serta keterangan-keterangan lain yang dinilai relevan dan teks berita yang diberikan. Poin C, source, bagian sistematika penulisan teks berita yang berisikan tentang komentar dari saksi kejadian, perkara, serta berisi pula mengenai pendapat yang disampaikan para ahli terhadap berita yang telah dihadapi. 2. Bahasa yang digunakan dalam teks berita meliputi kata kerja dan kata keterangan. Yang ketiga, memberikan berita pada pembaca, pendengar. Yang keempat, informasi. Informasi singkat yang dapat dituangkan dalam sebuah headline. Tujuan teks berita. Tujuan teks berita adalah sebagai penyampai pesan komunikatif yang berarti untuk memberikan berita kepada pembaca, penonton, dan pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan kepada khalayak. Teknik membacakan berita. Teks berita harus didukung oleh penyampai atau cara membacakan berita yang dapat mendukung unsur-unsur daya tarik berita tersebut. Teknik membacakan berita adalah sebagai berikut. 1. Lafal. Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, difton, gabungan konsonan. 2. Tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, nada berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. 3. Intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. 4. Jeda. Jeda adalah perhentian lagu kalimat. Jeda terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, jeda panjang, titik, jeda sedang, koma, jeda pendek, spasi. 5. Volume. Volume suara adalah tekanan perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. 6. Tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita. Yang ke-7, mimik. Mimik yaitu ekspresi raut muka. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan. Cara membaca berita yang baik dan benar. Cara membaca berita yang baik dan benar. 1. Membaca berita dengan intonasi yang tepat serta lafal yang jelas. Yang kedua, tatapan mata dan sikap membaca berita yang baik. Sikap membaca berita yang baik antara lain: 1. Memfokuskan pandangan ke depan. Jika ada audien, usahakan jangan menonton. Bila di depan kamera, tunjukkan pandangan tepat pada kamera. Yang kedua, jika penyampaian berita dengan posisi duduk, hendaknya duduk tegak dan pandangan lurus ke depan. Jika dengan posisi berdiri, hendaknya juga tegak. Yang ketiga, membaca hendaknya dengan santai, tentunya dengan ucapan serta intonasi yang tepat. Yang keempat, membaca berita dengan teknik tutup dan daun telinga. 3. Langkah-langkah membaca berita yang baik dan benar. 1. Persiapan. Memahami berita sebelum membacakan. Memberi tanda-tanda pada teks berita untuk membantu penentuan intonasi. Yang kedua, pelaksanaan. Menggunakan lafal yang benar, memberikan penekanan pada kata yang dipentingkan dalam berita. Pemenggalan kalimat harus tepat, kejelasan pengucap dalam pembahasan
sebelum membaca berita. Yang pertama, pahami berita yang akan dibacakan. Yang kedua, bila perlu, perbaiki naskah berita dengan sepengetahuan produser program. Yang ketiga, koordinasi dengan produser program dan wawancara bila ada. Yang keempat, siapkan waktu cukup untuk rias wajah dan menata rambut. Yang kelima, selalu siap bila terjadi hambatan teknis di saat sedang membawa program. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Kabar Pagi kembali hadir selama 2 jam ke depan. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian kabar yang menarik untuk Anda. Tentunya kabar utama, kami masih akan mengabarkan tentang evakuasi dan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang hingga kini masih terus berlangsung. Iya, benar sekali, dan ini sangat mengkhawatirkan ya. Kita berdoa supaya semua korban bisa langsung dievakuasi dan ditemukan. Selain itu, dari berita kriminal kami juga akan menghadirkan atau mengabarkan seputar tertangkapnya komplotan bandar sabu seberat 800 kg di Jakarta Barat. Bersama saya Windy Wellington ya. Ya, dan saya Reza Tamadansyah. Inilah kabar pagi selengkapnya. Kita ke berita pertama, pemirsa. Kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan bus Transjakarta terjadi di Jalan Terusan TB Simatupang, Jakarta Timur. Seorang penumpang motor tewas seketika di tempat kejadian. Mereka tertabrak bus Transjakarta jurusan Ragunan Dukuh Atas saat menghindari jalan yang berlobang. Penumpang motor yang tewas bernama Yuli, ia mengalami luka parah di kepalanya. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sementara itu temannya bernama Didi Mariam mengalami patah tangan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, jalan TB Simatupang menuju Pasar Rebo macet total, begitu juga sebaliknya. Sopir bus melarikan diri dan masih dalam pencarian petugas kepolisian. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Jadi ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Yang ketiga, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap atau tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melaporkan ke polisi. Kemudian yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 Agustus 2017. Kemudian yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan rukun wisata dan kuliner. Sifat berita. Berita memiliki beberapa sifat di dalamnya. Adapun sifat berita tersebut yaitu 1. Aktual atau baru. Hal-hal yang baru lebih memiliki nilai berita dibandingkan hal-hal yang terjadi sudah lama. Kemudian yang kedua ada jarak. Jarak itu ada jauh dan dekat.
khalayak lebih tertarik akan kejadian yang terjadi di sekitar mereka dibandingkan dengan kejadian di tempat yang lebih jauh. Yang ketiga ialah penting. Sesuatu menjadi berita saat dianggap penting karena berpengaruh pada kehidupan langsung. Contoh, UU larangan merokok. Kemudian yang keempat ada akibat. Sesuatu menjadi berita karena memiliki dampak yang besar. Contoh, penayangan film di YouTube. Yang kelima, pertentangan konflik. Kemudian yang keenam ada seks. Contohnya seperti perceraian, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada keterangan. Contohnya seperti saat-saat pelantikan presiden. Kemudian yang ke-8 ada kemajuan inovasi baru atau perubahan. Kemudian yang ke-9 ada emosi. Segala sesuatu yang apabila dikabarkan akan membuat marah, sedih, kecewa. Contohnya pemberitaan tentang bayi baru lahir yang ditemukan di tempat sampah. Kemudian yang terakhir ada humor. Jenis-jenis berita. Yang pertama, berita langsung. Berita langsung atau straight news adalah jenis berita atau laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Ditulis dengan gaya menunjukkan peristiwa dalam keadaan apa adanya tanpa ditambah penjelasan terlebih interpretasi. Berita langsung dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hard news atau disebut berita keras atau berita hangat adalah berita yang bernilai lebih berkualitas dan terupdate. Karena sangat penting, maka karena segera disampaikan dan diketahui masyarakat. Biasanya ini berita bersifat khusus atau bisa juga mengenai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, soft news atau berita ringan adalah berita pendukung berita yang ringan dan nilai beritanya di bawah hard news. Kemudian jenis berita yang kedua yaitu berita opini. Berita opini atau opinion news adalah jenis berita menggunakan pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang. Biasanya pendapat cendekiawan, sarjana, ahli atau pejabat tentang suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga tentang berita interpretatif. Berita interpretatif adalah jenis berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya sehingga ini merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Berita ini berawal dari informasi yang dirasa kurang jelas atau tidak lengkap arti dari maksudnya. Kemudian yang keempat tentang berita mendalam. Berita mendalam atau deep news adalah jenis berita yang merupakan pengembangan dari berita yang telah muncul dengan pendalaman hal yang ada di bawah suatu permukaan. Bermula dari berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan dapat dilanjutkan kembali. Pendalaman dilakukan dengan mencari informasi tambahan dari narasumber atau berita terkait. Yang kelima, berita penjelasan. Berita penjelasan adalah jenis berita yang bersifat menjelaskan dengan mengarahkan peristiwa secara lengkap dan penuh data. Yang keenam, ada berita kisah. Yang dimaksud berita kisah adalah tulisan tentang sebuah kejadian yang dapat menyentuh perasaan, menambah pengetahuan pembaca melalui penjelasan lengkap, rinci, dan mendalam. Berita kisah tidak mementingkan faktor waktu, kualitas, atau kekinian, tetapi lebih mementingkan faktor kemanusiaan dan penambahan informasi. Ada beberapa macam berita kisah. Yang pertama, news future, yaitu berita kisah yang ditulis berdasarkan peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi, model ini mengombinasikan unsur penting dan unsur menarik sekaligus. Kemudian yang kedua ada profile video, yaitu berita kisah tentang tokoh tertentu yang dapat diteladani, bisa kesuksesannya, perjuangan hidupnya, bisa pula kegagalan hidupnya. Fokusnya biasanya adalah unsur manusiawi.
Kemudian yang ketiga, how to do it future, yaitu berita kisah tentang penjelasan bagaimana melakukan sesuatu. Petunjuk tentang perjalanan mudik bisa menjadi contoh model ini. Yang keempat, ada human interaksi future, yaitu berita kisah yang menonjolkan hal-hal yang menyentuh perasaan pembaca. Selanjutnya, laporan mendalam. Pada dasarnya, bentuk laporan mendalam sama dengan berita kisah. Pembedaannya terletak pada kandungan kemanusiaannya. Jika dalam berita kisah faktor manusiawi menjadi pertimbangan utama, laporan mendalam belum tentu memuat unsur manusiawi. Laporan mendalam lebih memfokuskan diri pada investigasi suatu peristiwa, mencari tahu secara lengkap, mendalam, dan analitis. Kemudian yang ke-8 ada berita penyelidikan. Berita penyelidikan atau investigative news adalah jenis berita yang didapatkan dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan berbagai sumber. Berita ini disebut penggalian karena wartawan menggali informasi dari berbagai pihak, bahkan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan, berawal dari data mentah atau berita singkat. Umumnya berita investigasi disajikan dalam format tulisan future. Selain jenis-jenis berita di atas, dikenal pula jenis-jenis berita lainnya, antara lain berita singkat atau spot news adalah jenis berita atau laporan peristiwa yang sedang terjadi secara langsung atau siaran langsung. Yang kedua, berita basi adalah jenis berita yang sudah tidak aktual lagi. Yang ketiga, ada berita bohong atau libel, adalah jenis berita yang tidak benar atau tidak faktual sehingga menjurus pada pencemaran nama baik. Yang keempat, ada berita foto, adalah jenis berita yang ditampilkan dalam bentuk foto lepas, tidak berkaitan dengan tulisan yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kelima ada berita kilat atau news flash, adalah jenis berita yang penting segera diketahui publik, dimuat di halaman depan surat kabar. Kemudian yang ke-6, berita pembuka. Yang ke-6, berita pembuka halaman atau opening news, adalah jenis berita yang ditempatkan di bagian awal atau paling atas halaman surat kabar atau semacam berita utama. Kemudian perbedaan teks berita dan teks non berita. Teks berita dari susunan dan strukturnya sangat berbeda dengan teks non berita. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan teks berita dan teks non berita adalah sebagai berikut. Teks berita yaitu ciri-cirinya yang pertama faktual dan aktual. Yang kedua dibuat oleh wartawan. Yang ketiga susunan piramida terbalik atau menjelaskan hal pokok di awal. Yang keempat bahasa komunikatif. Yang kelima tidak mencantumkan opini pribadi. Kemudian teks non berita, ciri-cirinya adalah pertama faktual, kedua dibuat oleh ahli dalam bidangnya, ketiga induktif atau hal pokok di akhir, yang keempat bahasa sesuai jenis teks, dan yang terakhir menyantumkan opini pribadi. Ciri-ciri kebahasaan teks berita. Setiap berita mempunyai urutan peristiwa yang diceritakan dengan narasi. Karena itu perlu dikenali ciri kebahasaan berikut ini. Yang pertama, fungsi sintaksis adalah jabatan kalimat seperti A. Fungsi subjek, B. Fungsi predikat, C. Fungsi objek, D. Fungsi pelengkap, dan E. Fungsi keterangan. Memproduksi teks berita. Dalam bentuknya, berita merupakan sebuah narasi. Artinya, penyusunan berita mengikuti syarat-syarat sebuah narasi. Karena itu,
Untuk memproduksi sebuah teks berita, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, carilah atau gunakan sumber berita dari perpustakaan. Yang kedua, verifikasi. Dan yang ketiga, tulislah menjadi teks berita yang utuh. Menyunting teks berita. Sebelum teks berita dipublikasikan dan dibaca masyarakat, ia harus diedit atau disunting terlebih dahulu. Hal yang perlu menjadi objek suntingan diantaranya: yang pertama, sistematika; yang kedua, isi berita; dan yang ketiga adalah bahasa. Teknik mencari berita. Dalam proses pencarian berita, kita akan mempelajari beberapa teknik mendasar. Beberapa teknik pencarian berita adalah: yang pertama, partisipasi; kedua, observasi; ketiga, keempat, wawancara; dan terakhir, riset dokumentasi. Format penulisan berita. Secara umum, format penulisan sebuah karya tulis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu format piramida tegak, format piramida terbalik, dan format bencana. Yang dimaksud format piramida tegak ialah format penulisan di mana informasinya diurutkan dari informasi yang tidak penting menuju informasi yang penting. Yang kedua, yang dimaksud format bencana, yaitu format penulisan di mana komposisi panjang tulisan memberikan porsi lebih banyak pada bagian isi berita. Dan yang terakhir, yang dimaksud format piramida terbalik, yaitu format penulisan di mana informasi yang diurutkan mulai dari yang paling penting menuju yang paling tidak penting. Ada beberapa alasan dipilihnya format piramida terbalik dalam penulisan berita utama atau hard text, yaitu yang pertama, memudahkan penulis berita dalam melaporkan liputannya sesuai dengan kecepatan perolehan informasi dari suatu peristiwa. Yang kedua, memudahkan editor dalam mengedit naskah dengan format ini, memungkinkan bagi editor untuk memotong atau mengurangi panjang tulisan dengan menghapus paragraf tertentu. Dan yang ketiga, memudahkan penata letak dalam mengatur letak naskah. Penata letak dapat memotong tulisan dan melanjutkannya ke halaman bersambung secara sembarangan tanpa mengubah isi naskah. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan tayangan kami dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semangat belajar, Semangat berprestasi. Jangan lupa like ya dan komen, tentunya subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again.